Ice skating. Kita akan pergi kemana? Aku sudah menyiapkan sesuatu di atas gedung kantorku. Kita akan pergi ke sana. Klek. Mati aku. Semua persiapan di sana sudah dibongkar tadi. Kerjaan baru sekarang. Ada-ada aja pasangan ini. Memusingkanku. Sandi sudah pucat pasi mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Radit. Sandi pikir mereka tidak jadi makan di lantai atas gedung. Dan kini semua yang sudah disiapkan di sana telah diminta oleh Sandi untuk dirapikan ulang. Dan sekarang, dia harus segera menghubungi orang-orangnya untuk memasang kembali apa yang sudah disiapkan di sana tadi. Nada, kenapa kau diam saja? Radit yang melihat sikap Nada yang diam saja selama perjalanan, bahkan sekarang sudah hampir setengah jalan ke kantornya. Apa yang akan kita lakukan di atas gedung? Kau lihat saja nanti di sana. Kenapa kau terlihat tegang, Nada? Radit mengernyitkan dahinya tak paham dengan perubahan sikap Nada. Bisakah kau mengajakku ke tempat yang lain? Kali ini Nada sudah memegang tangan Radit penuh harap. Kau tidak ingin pergi ke sana? Nada menggelengkan kepalanya. Aku mohon padamu, jangan ingatkan aku tentang atap gedung. Aku punya banyak kenangan manis di atap gedung kampusku dengan seseorang yang sudah hampir berhasil aku lupakan sekarang. Aku tidak ingin mengingat apapun tentang atap gedung. Apa kau masih mencintainya, Nada? Nada menggelengkan kepalanya. Kenapa kau bodoh sekali sih? Aku sudah bilang kalau aku mencintaimu. Aku hanya tidak ingin mengingat hubunganku dengan Dewa. Bisakah kita melakukan hal lain yang belum pernah kita lakukan? Sejenak Radit hanya diam menatap ke wajah Nada yang sedang tersenyum manis di hadapannya dan penuh harap. Kau mau kemana, Nada? Tanya Radit balik kepada Nada. Aku mau main ice skating. Aku tahu ada satu mall yang kau miliki menyediakan fasilitas untuk bermain ice skating. Dan aku melihat foto di kamarmu di rumah besar kau sedang bermain ice skating. Bisakah kau mengajakku untuk belajar main ice skating? Tapi kau sedang hamil. Bagaimana kalau kau jatuh? Aku tidak akan jatuh. Kau akan memegangiku kan? Tanya Nada penuh harap kepada Radit. Sesaat Radit berpikir, apa keputusan yang akan diambilnya saat ini? Hatinya menginginkan untuk tidak melakukan hal yang diminta Nada. Tapi melihat wajah Nada yang benar-benar penuh harap padanya, membuat Radit agak sulit untuk menolaknya. Sandi, tolong kosongkan fasilitasnya ice skating di Aurora Mall. Baik, Tuan Muda. Menyusahkan sekali. Aku baru saja menyuruh mereka menyiapkan kembali apa yang tadi sudah dibongkar di atap gedung. Lalu sekarang, saat mereka sudah mulai memasangnya, aku harus menyuruh mereka membongkar lagi yang baru saja mereka pasang. Sungguh menyebalkan mengurus percintaan pasangan ini, gumam Sandi di dalam hatinya, yang tentu saja tidak mungkin diutarakan di depan Radit. Terima kasih, kau sudah mengabulkannya. Nada seperti lupa kalau sedang marah kepada Radit, dan langsung memeluk tubuh Radit sangat erat. Tapi kau tidak boleh jauh-jauh dariku ya. Aku tidak ingin kau jatuh. Nada mengangguk paham. Aku sudah lama ingin sekali main ice skating. Tapi tidak ada yang bisa menemaniku, dan aku malu main sendirian. Apalagi aku belum bisa. Terima kasih sudah mau menemaniku. Radit tidak menjawab apapun setelah Nada mengutarakan rasa terima kasihnya. Radit hanya memeluk erat tubuh Nada dan mengecup dahi Nada, mencoba untuk memberikan rasa aman kepada Nada. Nada menunjukkan wajah yang sangat bahagia ketika Radit mulai membantunya berjalan di atas es. Awalnya Radit menggandeng Nada berjalan di pinggiran es, supaya Nada masih bisa berpegangan. Perlahan Nada mulai bisa menguasai keadaan dan melepaskan pegangannya, walaupun Radit masih agak khawatir, tapi mencoba untuk memberikan kepercayaannya kepada Nada. Pegangan yang kencang padaku, jangan lepaskan tanganmu dariku. Dengan hatinya yang gugup, Radit berusaha untuk tenang. Kau tenang saja, aku memang baru pertama kali melakukan ini, tapi aku yakin aku bisa melakukannya. Perlahan tapi pasti,
Setelah lebih dari 20 menit, akhirnya Nada sudah mulai bisa mengontrol keseimbangannya. Radit sudah berani melepaskan pegangannya pada Nada, walaupun tetap menjaga jarak sedekat-dekatnya kepada Nada. "Apa kau sekarang yakin padaku kalau aku bisa?" tanya Nada yang sudah berjalan bergandengan tangan dengan Radit, menyusuri ice skating hall yang hanya ada mereka berdua di sana. Radit mengangguk, tersenyum dan tertawa kecil melihat Nada yang begitu bahagia sudah bisa bermain ice skating setelah mereka berlatih kurang lebih 1 jam. "Dan Nada, apa kau bahagia hidup bersamaku?" "Hidup bersamamu bagaikan di roller coaster tuan semena-mena. Kau bisa membuatku bahagia, tapi kau juga bisa membuatku bersedih. Yang aku tahu sekarang adalah aku sangat mencintaimu, dan aku percaya padamu. Kau tidak melakukan apapun kemarin dengan Viola." "Apa kau serius dengan apa yang baru saja kau katakan?" Radit berhenti dan memeluk tubuh Nada di tengah-tengah hall ice skating. Nada mengangguk. "Aku percaya kau tidak melakukan apapun dengan Viola. Tapi aku tetap ingin kau memberikan akta ceraimu sebelum kita melangsungkan resepsi pernikahan kita." Radit yang sangat bahagia dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Nada, langsung memberikan kecupan di bibir Nada. Tidak ada satupun kata yang keluar dari bibir Radit. Hatinya cukup senang dengan apa yang baru saja didengarnya dari Nada. "Aku sudah sangat khawatir sekali kau akan marah padaku, Nada, dan akan sulit bagiku untuk kembali kepadamu." Radit sudah mengungkapkan kata-katanya setelah melepaskan bibirnya dari bibir Nada. "Maafkan aku ya. Tadi malam aku sangat marah padamu dan langsung pergi dari rumahmu. Tapi itu semua bukan salahku saja. Kau juga salah. Harusnya kau tidak membuka pakaianmu di depannya. Jadi aku tidak harus bernegatif thinking padamu." "Ih, sudah, jangan cemberut lagi. Maafkan aku ya. Aku tidak akan melakukan itu lagi. Karena kau sudah mengajariku ice skating, aku tidak akan lagi marah padamu. Tapi sekarang, aku merasa mulai kedinginan. Bisa kita keluar sekarang dari sini?" Radit mengangguk dan membawa Nada keluar dari ice skating hall. Wah, senang sekali kalian berdua bisa bermain ice skating bersama ya." Viola sudah berdiri di depan pintu masuk utama ice skating ketika Nada dan Radit sudah mengganti pakaiannya dan memakai sepatu mereka lagi untuk keluar dari tempat ice skating. "Minggir Viola, kau bisa urus urusanmu sendiri. Tak perlu lagi menggangguku. Aku melihat kalian begitu mesra dari depan butikku. Apa kau sengaja bermesraan untuk membuatku cemburu, Raditya?"